warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat JKN. Ketemu lagi di podcast BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lubuk Linggau. Hari ini tema bersama saya Kiki. Hari ini tema kita adalah BPJS 1, wujud nyata komitmen dalam pelayanan tanpa batas. Untuk itu kita sudah kehadiran narasumber kita. Bersama kita hari ini sudah ada Mbak Dini. Assalamualaikum. Sehat. Dengan cuaca yang dingin panas dikit ini, nggak batuk-batuk ya? Jangan minum ya. Oke, sebelumnya untuk teman-teman yang udah join, udah ada belum ya yang join ya? Bantu juga share ke live-nya ya, untuk keluarga boleh, teman-teman yang online boleh. Sekarang ini tap-tap juga layarnya supaya makin banyak yang bergabung ya. Oke, Mbak Dini. Yes. Kita tuh sering dengar ada petugas BPJS 1 ya. Siapa sih petugas BPJS 1 ini? Terus ada juga ini ya, petugas PPP. Nah, apa BPJS 1 itu siapa? PPP siapa? Apa sih yang membedakan mereka berdua? Atau mereka ini bersaudara? Atau gimana? Coba dijelaskan itu. Petugas BPJS 1 itu adalah petugas BPJS siap membantu. Siap membantu. Itu adalah kalau di kantor kita ditugaskan staf EP3RS. Jadi staf EP3RS kita itu bertugas sebagai BPJS 1 di rumah sakit. Nah, ini tugasnya untuk menangani pengaduan dan permintaan informasi yang ada di rumah sakit. Nah, kalau untuk PPP sendiri itu adalah petugas memberi informasi dan penanganan pengaduan. Ini adalah petugas yang ditunjuk oleh rumah sakit yang menjadi PIC sebagai perwakilan rumah sakit untuk berkoordinasi dengan BPJS dalam menyelesaikan setiap pengaduan dan informasi dari peserta JKN. Dari peserta JKN sendiri ya. Berarti untuk petugas BPJS 1 ini bisa jadi juga datang ke rumah sakit itu ya. Nah, kalau seandainya nih petugas itu lagi datang nih ke rumah sakit, untuk masyarakat awam ini apa sih yang membedakan biar langsung tahu tuh itu petugas BPJS 1, biar bisa langsung dinotis itu gimana tuh Bang? Jadi kalau ciri khasnya petugas BPJS 1 kita pakai rompi warna sage. Sage ya. Itu memang identitasnya BPJS. Jadi setiap rumah sakit itu kalau ada petugas-petugas yang pakai rompi warna sage, di belakangnya tulisannya BPJS 1, itu bisa ditanyain atau kalau misalnya ada yang tanya dan mau mengadu gitu. Boleh ya, bukan cuma kepada Tuhan kita mengadu ya, bisa juga ke BPJS 1. Itu warna rompinya emang sage bukan karena ngikutin tren bayar lebaran 23 ya. Bukan ya, emang sage ya Mbak ya dari awal ya. Oke, nah kalau tadi kan udah dijelasin nih, berarti BPJS 1 ini tugasnya siap membantu. Untuk kanal informasinya sendiri nih, atau apa saja sih yang bisa dibantu sama petugas BPJS 1 ini Mbak? Jadi petugas BPJS 1 itu sebenarnya sama kayak petugas pengaduan di kantor. Jadi dia bisa permintaan informasi penanganan pengaduan. Jadi dikhususkan untuk pasien-pasien yang berada di rumah sakit, dan untuk mempermudah pasien-pasien dan peserta JKN yang ada di rumah sakit, itu kita juga memasang kontak yang bisa dihubungi di setiap rumah sakit. Kita pasang poster yang ada nomor handphone dan bisa dihubungi. Bisa ya. Untuk responnya sendiri tuh berapa lama tuh? Kalau telepon itu kan langsung tuh langsung diangkat, paling kita akan koordinasi dengan bagian terkait. Supaya nanti bisa diselesaikan apa yang jadi aduan tadi ya. Kemudian kalau untuk BPJS 1 ini sebenarnya bisa juga membantu tentang administrasi dan Mbak? Kalau administrasi, beberapa administrasi yang sifatnya tidak wajib ada peserta datang ke kantor itu bisa kita bantu. Misalnya bayi yang usianya sudah di atas 3 bulan tapi dia belum diupdate itu namanya. Itu kan sebenarnya nggak perlu pakai rekam sidik jari di kantor atau keluarga. Jadi kita bisa bantu di bagian terkait update namanya. Bisa ya. Berarti ini ya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong untuk petugas BPJS 1 ya. Nah, kalau berarti kan bisa bantu administrasi, bisa pengaduan, bisa pemberian informasi, bisa. Dari ketiga ini apa nih yang paling tinggi permintaannya Mbak? Kalau petugas BPJS 1 tentunya paling banyak ada permintaan informasi. Tentang layanan, layanan kesehatan, dan banyak juga permintaan informasi terkait administrasi. Cara mendapatkan anak, cara membayar tunggakan, denda dan gitu ya. Nah, kalau untuk petugas BPJS 1 sendiri di Lubuk Linggau ini ya Mbak, Lubuk Linggau itu terdiri dari berapa rumah sakit atau apa saja sih dinaunginya, ada berapa peserta tuh Mbak yang kira-kira untuk cabang Lubuk Linggau sendiri?
kita kan membawahi 6 kabupaten kota. Ada Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Cirawas, Kabupaten Cirawas Utara, Kabupaten Patlawan, Kabupaten Lahar, dan Kota Pagaralam. Di 6 kabupaten kota ini ada 15 rumah sakit. 15 rumah sakit. Untuk 15 rumah sakit ini yang bertugas ada 2 orang. 2 orang staf MP3RS itu ada Mbak Astriana dan Mbak Cecilia. Untuk Mbak Astriana itu bertanggung jawab terhadap rumah sakit di wilayah Kabupaten Cirawas. Itu ada 3 rumah sakit Sobirin, rumah sakit Morakliti, dan Pak Ul Daud dan Pak Sujo. Kemudian Mbak Astri juga bertanggung jawab rumah sakit di wilayah Kabupaten Lahar, ada RSUD Lahar dan RSDKP Lahar. Kemudian untuk di wilayah Kota Lubuk Linggau, Mbak Astriana sendiri memegang rumah sakit Alda, kemudian RSI Adwisari. Kemudian ada Mbak Cecilia di Kota Lubuk Linggau ini bertanggung jawab untuk pemberian informasi dan permintaan pengaduan di Rumah Sakit Cawang, Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda, KU Mata, Rumah Sakit Indonesia. Kemudian di wilayah Muratara ada RSUD Upit. Kemudian di Pagaralam ada RSUD Bersama Pagaralam dan Kabupaten Patlawan. Oke, berarti sebenarnya setiap rumah sakit itu sudah ada PIC-nya ya, masing-masing ya. Untuk setelah juga mudah sih memahaminya, karena kan biasanya di rumah sakit itu sudah ada poster-posternya ya Mbak ya, yang sudah ditempel, yang bisa dilihat secara publik, ada nomor HP-nya di situ ya. Ini nggak pada jomblo ya, nanti takutnya ada yang ngechat tapi adek, halo dek gitu. Aduh, nanti ada yang ngechat halo dek gimana ya kira-kira? Mungkin itu jalannya. Oh ya, jodoh. Oke, lanjut nih Pak, kalau seandainya kita kan sering dengar ya kalau pasien-pasien atau peserta kesehatan ini sendiri keluhannya itu biasanya banyak tentang obat. Nah, kalau misalnya nih dia tuh udah dilayani di satu rumah sakit, kemudian rumah sakit tersebut menyatakan kayaknya obat ini kosong deh, atau nggak dapat dulu untuk sekarang, dan kemudian peserta diminta ini biaya misalnya. Nah, apa tuh yuk sebagai peserta apa yang harus dilakukan ya Mbak? Itu kayak bisa nggak diadukan dengan petugas tadi? Yang pasti yang pertama kali harus kita pahami, peserta itu bisa dilayani di rumah sakit sesuai dengan indikasi medis. Kalau memang dia diresepkan obat tertentu oleh dokter bukan atas nama sendiri, berarti rumah sakit itu berkewajiban memberikan obat tersebut. Kalau memang tidak tersedia di rumah sakit harus punya cara lain, apakah bisa meminjam di rumah sakit lain atau di apotek lain untuk menyediakan obat tersebut. Ini sesuai dengan janji layanan rumah sakit bahwa rumah sakit wajib menyediakan obat pada peserta. Jadi kalau ada rumah sakit yang tidak sesuai dan menyarankan peserta membeli obat sendiri atau meminta peserta membayar di rumah sakit, itu silakan dilaporkan kepada BPJS Kesehatan lewat banyak pengaduan kita, salah satunya BPJS Kesehatan. Paling saran kita kepada peserta DKN yang disuruh beli obat sendiri ini, sebelum beli obat mending tanya dulu ke kita. Jadi kan ada nomor di farmasi, insya Allah itu ada kontaknya ya, itu ditanya dulu ke kita. Karena memang bisa jadi kita meluruskan dulu ya Mbak, ini apa? Apakah memang yang bersangkutan harus mendapatkan obat tersebut tapi tidak ada pada rumah sakit, atau memang biasanya peserta ini minta resep sendiri? Ya ada juga seperti itu kan. Jadi memang kita harus konfirmasi itu biar bisa kita luruskan. Jadi ya, tapi intinya tidak boleh ada iurannya ya. Jadi gitu ya teman-teman. Ayo nih teman-teman, udah banyak yang nonton belum? Dibantu tap-tap layarnya, dibantu share-share ke banyak tempat supaya nanti bisa bermanfaat ya Mbak podcast kita hari ini. Kalau ada pertanyaan juga bisa langsung dibantu di chat aja di kolom komentar. Nanti setelah saya tanya jawab ini, kita akan jawab satu pertanyaan ya. Oke, nah ada lagi nih Mbak, trending yang sering kali terdengar di masyarakat itu, pakai BPJS cuma bisa 3 hari, sembuh nggak sembuh disuruh pulang. Itu gimana sih Mbak, benar nggak sih emang 3 hari itu? Itu berarti seperti pembatasan hari layan. Iya, benar sekali. Gimana tuh? Yang pasti itu tidak ada aturan di BPJS. Jadi aturan di kita itu peserta dirawat sampai dengan selesai menurut dokter ya. Ada juga pasien yang menurut dokter sudah stabil, sudah bisa selesai, tapi mau tetap di rumah sakit. Jadi semuanya indikasi medis. Jadi kalau kata dokternya pasien sudah sehat sebelum 3 hari itu bisa disuruh pulang kan. Kalau dia sehat atau belum
stabil menurut dokter pasti seharusnya tidak dipulangkan. Tapi sekali lagi jika ada pasien yang terindikasi disuruh pulang paksa ini, ada pembaruan hari lain sudah 3 hari, bisa dilakukan. Saya masih pakai oksigen nih. Pulangkan. Saya oksigen kemana-mana berarti kan. Ya berarti kita harus bisa dilaporkan kembali ya. Jadi untuk teman-teman jangan segan ya Mbak ya. Kalau kita menerima semua laporan. Jadi kalau kan tidak dilaporkan kita nggak tahu ya. Jadi harus dilaporkan supaya nanti bisa kita luruskan yang terjadi dan tidak ada lagi gosip-gosip di 3 hari itu tidak ada ya. Oke, lanjut nih. Kalau seandainya peserta yang menyampaikan keluhan tapi belum sempat datang ke rumah sakit terus lupa saat di rumah sakit itu ada petugas PIPP tadi kan yang petugas penjelasan itu bisa diadukan lewat apa? Peserta menyampaikan keluhannya tadi tapi dia nggak lagi di rumah sakit. Iya, kebetulan dia juga nggak nyimpen tuh nomor handphone gimana kita dong? kan aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN itu ada fitur pengaduan. Oh iya benar. Ada itu tuh. Nah, itu ada Mobile JKN, ada Pandawa dan 165. Itu 3-tiganya bisa ya. Jadi 3 kanal ini sebenarnya bisa semua ya untuk menanggapi semua keluhan peserta juga dari situ ya Mbak ya. Oke, jadi nggak harus ke rumah sakit juga kalau mau ngadu ya. Bisa lewat handphone aja. Bisa download tinggal Mobile JKN-nya, dibuka, nanti akan dilayani di sana ya. Itu ya teman-teman. Nah, terus satu lagi nih Mbak, kalau misalnya nih kita mau tahu nih di rumah sakit ini ada nggak ya kamarnya, atau bisa seandainya nih dari UGD kan takut nih ya kalau misalnya rumah sakit itu penuh atau kamarnya tidak tersedia, itu kita bisa pantau nggak sih sekarang? Bisa banget. Jadi di rumah sakit sebenarnya kita udah ada dashboard ketersediaan tempat tidur. Jadi di setiap pendaftaran wahina kita ada dashboard ketersediaan tempat tidur. Atau kalau misalnya bingung nih mau cari layarnya dari mana, lewat aplikasi Mobile JKN aja yang ada di atas itu. Dari Mobile JKN juga bisa ya. Jadi kita tinggal gimana tuh Mbak caranya? Di rumah sakit atau gimana? Nanti dari Mobile JKN itu ada fitur ketersediaan tempat tidur. Nanti waktu kita buka, dia akan membaca rumah sakit terdekat. Langsung di rumah sakitnya bisa langsung di scroll. Itu ini ya, Selindo bisa kebaca di situ ya? Selindo bisa terbaca, tapi yang lokasi terdekat yang paling mudah dicari. Kalau seandainya iseng lah mau lihat di rumah sakit yang di mana bisa dicari. Bisa juga ya kalau seandainya lagi gabut. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau seandainya kamu takut nih atau mau tahu ketersediaan tempat tidurnya, bisa juga langsung dari aplikasi Mobile JKN-nya. Ini udah ada belum ya yang pertanyaan-pertanyaan? Kita coba lihat dulu ya Mbak ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Moms Putri. Halo Moms. Bu, ndak nanyo, ngapo yang aku kalau ndak klik JKN selalu daftar? Mungkin aplikasinya dulu ya Mbak ya. Aplikasi Mobile JKN ya. Iya. Jadi maksudnya bukan selalu daftar tapi selalu login. Jadi biasanya kalau kita HP-nya update aplikasi Mobile JKN atau mungkin coba login di HP yang lain, dia akan terkeluar di akun yang lama ya, di akun yang lama, di perangkat yang lama. Jadi dia bukan selalu daftar baru tapi login masuk aja, tinggal masukin nick dan passwordnya. Oke, jadi gitu ya Moms Putri, jangan lupa passwordnya aja. Tapi kalau lupa kita bisa reset password ya, aman di situ ya. Tinggal diklik aja lupa passwordnya. Iya benar. Lanjut di Bedul 12. Info pembebasan tunggakan benarkah ya? Pembebasan info pembebasan tunggakan benarkah Mbak? Katanya gitu. Oke, ini memang lagi rame ya sekarang ya, pembebasan tunggakan. Senang banget kalau bisa dibebaskan. Tapi untuk sampai saat ini kita belum ada informasi lebih lanjut dan yang resmi ya terkait peraturan tentang pembebasan tunggakan ini. Nanti kalau ada informasi tentang pembebasan tunggakan pasti akan kita update di sosial media kita ya. Jadi sebenarnya saya juga mau tanya nih sahabat, kamu di penjara siapa? Kamu pengen dibebaskan? Siapa yang mengurung kamu? Oke, jadi gitu ya, betul ya. Lanjut ke Yeoni 0818. Bukan kenanya nih ya. Lanjut. Ada lagi gak nih ya? Dari Lapak Mama Vieron, BPJS Kesehatan. Yes. Ya, itu dia kasih yel-yel. Yes. Itu ya, Mama Vieron ya. Lagi, Bedul 12. Sama sih pertanyaannya, info pembebasan tunggakan benarkah Mbak? Ya. Lanjut ke Nuna. Halo Nuna.
Kak, mau tanya, temen aku BPJS Asabri. Nah, kemarin dia ganti dokter. Waktu ganti dokter, BPJS-nya malah nggak aktif. Duh, dan adanya malah tetap di dokter yang lama, yang lain dokter yang baru. Gitu. BPJS. Kak Nuna, kamu ubah vaskesnya dari apa? Dari BPJS, dari kantor cabang kah, atau BJKN kah ya? Atau juga dari Pandawa misalkan ya? Nah, boleh aku atau mau dijelaskan? Jadi kan mau tadi pindah vaskes ya, pindah vaskes tapi malah nggak aktif ya. Untuk kepastiannya lagi kita bisa cek pakai NIK, bisa di DM langsung aja nomor NIK atau nomor kartu BPJS-nya untuk kita lihat status peserta sekarang. Yang pasti kalau untuk TNI ataupun Polri untuk perpindahan vaskesnya tidak bisa secara online. Oh iya. Hanya bisa ke kantor BPJS, tapi bisa online lewat Pandawa ya Mbak. Tapi nggak bisa lewat aplikasi BJKN karena dia butuh rekomendasi dari satuan kerjanya ya, karena biasanya harus terdaftar di satu itu ya Mbak ya. Kalau dia bertugas di karena TNI kan punya vaskes sendiri ya, dia bisa dilakukan online. Jadi memang perlu rekomendasi. Tapi buat lebih jelasnya lagi bisa langsung DM-nya ya. Ya nanti kita bantu cek ya, gitu ya Mbak Nuna ya. Oke, lanjut lagi dari 4 Le. Kak, cara menonaktifkan KIS gimana Kak? Kok mau dinonaktifkan? Kamu kenapa Le? Kamu gak takut sakit Le? Mau dinonaktifkan tuh apa Le? Silakan Mbak, simpen basic Le. 4 Le. Dia apa Ale ya baca? Oh ya ampun, maaf ya, Ale ya? Ale? Jadi Ale kamu mau nonaktifkan nih Ale? Gimana tuh Mbak? Ada beberapa kondisi yang bikin kita bisa menonaktifkan ya. Kamu bisa pilih salah satu. Mungkin yang pertama bisa dinonaktifkan kalau memang sementara tinggal di luar negeri ya. Jadi sebenarnya JKN itu wajib untuk seluruh warga negara Indonesia. Tapi kalau sedang menetap di luar negeri itu boleh dinonaktifkan sementara. Yang kedua, nih misalnya meninggal dunia, itu bisa dilakukan penonaktifannya menggunakan surat kematian dan kartu identitas langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau bisa juga melalui Pandawa. Karena kepesertaannya itu karena sebenarnya wajib ya Mbak ya. Jadi selama kamu masih menjadi WNI, jadi kamu wajib terdaftar. Selama kamu berpijak di negara Indonesia ini, benar. Jadi kamu memang wajib terdaftar. Karena WNI aku juga wajib terdaftar ya Mbak ya. Kalau memang sudah tinggal lebih dari 6 bulan di Indonesia ya. Oke, jadi gitu ya Ale. Kenapa sih kamu mau nonaktifin? Kalau seandainya mau daftar yang gratis pun bisa sebenarnya. Jadi biar kamu bisa dijamin terus kesehatannya. Negara tuh sudah sangat care loh dengan kesehatan kamu loh. Kok kamu begitulah Ale. Lanjut nih. Lagi T for Tio. Halo Tio. Kak, cara buat kartu BPJS gimana ya? Cara buat kartu BPJS gimana ya Kak? Buat kartu aku mau daftar di Kesehatan. Iya, kalau buat kartu kita nggak cetak lagi. Iya, udah 3 tahun ya kita nggak cetak. Udah 3 tahun loh. Jadi sekarang pesertaan JKN ini menggunakan kartu identitas yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Iya, benar. Dan sekali. Tapi kalau yang ditanya dengan cara BPJS itu bisa lewat mobil JKN, Pandawa, dan ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi gitu ya. Nanti kalau di Pandawa pun itu ada petunjuknya ya Mbak ya. Jadi kalau keterangannya mau ngapain, misalnya mau daftar atau apa, nanti kan biasanya langsung dijawab sama adminnya itu, misalnya fotoin kakak, misalnya atau apa syarat-syaratnya ya, supaya nanti bisa diproses. Yang nggak bisa itu kalau kamu minta aja dulu Sakinah dari Pandawa itu nggak bisa. Karena khusus untuk iya, karena kita juga belum punya tuh BPJS Kesehatan. Nanti lah ya kita pikirkan ya Mbak ya, gitu ya. Oke, lanjut nih dari Dini Listau. Aduh, bentar. Oke, dari Dini Listau. Kak mau nanya, anak saya umur 6 sama 4 tahun, baru mau bikin BPJS, apa bakal langsung kena tunggakan? Itu gimana? Jadi anaknya 2, satu 6 tahun, satu 4 tahun, baru mau buat. Kamu kemana aja? Kalau misalnya punya bantuan pemerintah, itu kan anak-anaknya bisa langsung dilaporkan juga ke dinas sosial atau dinas kesehatan setempat untuk diajukan sebagai bantuan pemerintah. Kalau ibunya serta penerima upah, bisa PNS, bisa pegawai swasta atau TNI Polri, anaknya bisa dimasukkan ke dalam tabungan.
Oke. Tapi kalau misalnya ibunya peserta mandiri, maka iurannya akan terbentuk sejak dia lahir. Karena sekali lagi di peraturannya setiap penduduk Indonesia itu wajib didaftarkan sebagai program peserta di KMPIS. Jadi begitu dia lahir, terus dia wajib untuk dilaporkan. Nah, ini anak yang usia 4 dan 6 tahun, kalau memang belum pernah terdaftar sama sekali, nanti iuran terbentuk adalah iuran sejak dia lahir. Tapi karena di BPJS Kesehatan kita kan tagihan juga itu maksimal 2 tahun, jadi anak yang 6 tahun lagi hanya ditagihkan maksimal 2 tahun. 24 bulan 24 ya. bulan ditambah 1 bulan. 1 bulan berjalan. Jadi itu bukan tunggakan ya, memang kewajiban sebenarnya yang harus didaftarkan. Iya, karena harus didaftarkan sejak lahir tadi, dan juga memang tagihan itu bukan ada keputusan atau gimana ya Mbak ya, karena memang tagihan kita 24 bulan kalau kamu udah mau maksimalnya, walaupun 6 tahun, 4 tahun tetap dibayarkan hanya 2 tahun saja. Ini bukan promo ya, bukan hari Senin harga naik juga. Naik lagi deh. Enggak naik lagi ya, karena memang harus 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Oke, jadi itu ya Kak Dini ya, jangan lupa didaftarkan anaknya ya, supaya sehat terus ya, jangan sakit-sakit lah ya Kak Dini ya. Oke, lanjut dari Komala Dewi. Kak, ya deh, Kak lagi Kak. Kak, kalau BPJS aktif tapi ada denda, BPJS-nya masih bisa digunakan nggak Kak? Bisa dong. Oke, bisa dong. Langsung aja. Jadi kalau kita lihat ada denda, itu kan ada tulisannya denda rawat inap peserta sejak tanggal berapa. Jadi untuk peserta-peserta BPJS sama juga kita nggak ada denda tunggakan ya. Ya, kita nggak ada denda tunggakan. Denda itu hanya ada jika peserta membutuhkan rawat inap. Jadi untuk pasien yang rawat jalan itu bisa berobat kayak biasa. Tapi kalau dia rawat inap tetap bisa digunakan kartunya, hanya saja ada denda rawat inap. Denda pelayanan ya. Untuk besaran denda sendiri itu sebesar 5% dikali biaya rawat inapnya dikali jumlah bulan inapnya. Maksimal pengali jumlah bulan inapnya itu hanya 12 bulan ya. Oke, jadi gitu ya Komala Dewi ya, kamu jangan nunggak, bayarnya sebelum tanggal 10 setiap bulan ya.